Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PAI 2E dengan saya Sinfa Fuadah dengan NIM 2124179. Saya Windewi Tasari dengan NIM 21D4184. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah dinasti Mughal. Kamu tahu nggak sih kenapa kerajaan Mughal itu kerajaan terbesar di India? Apa sih pengaruh mereka? Itu karena kerajaan Mughal ini bukan hanya kuat secara militer, tetapi kerajaan Mughal ini juga mempunyai pengaruh yang besar di bidang seni, budaya, dan pemerintahan. Dimulai dari Babur yang mendirikan dinasti ini pada tahun 1526 setelah menang dari pertempuran Panipat. Dari situlah mereka telah menunjukkan kehebatannya yang luar biasa. Iya sih, aku setuju banget sih. Soalnya kan Babur ini kan dari keturunan Genghis Khan di Timur Leng. Selain itu Babur ini memiliki darah pejuang yang sangat kuat. Tapi aku lebih setuju kepada cucunya yaitu si Akbar, karena dia ini kan sistem pemerintahannya itu sangat ideal dan juga sistem pemerintahnya itu adil kepada seluruh rakyatnya. Setuju banget. Akbar ini itu kan dikenal karena sistem pemerintahannya dan toleransi agamanya. Nah, di mana Akbar ini telah mendirikan agama baru yaitu agamanya Din Ilahi. Nah, yang tujuan agama ini adalah supaya menyatukan kepercayaan mereka. Iya sih, apalagi sistem pemerintahan administrasinya itu sangat adil ya, karena kan si Akbar ini menciptakan pajak zabat di mana produktivitas lahannya itu sangat dipentingkan, dan juga kan makanya petaninya juga tidak terbebani sehingga ekonomi dinasti Mughal ini sangat berkembang dan juga maju. Iya benar banget tuh. Contohnya itu kan seperti seni-seni mereka itu banyak yang megah. Tuh contohnya itu adalah beberapa seni yaitu Taj Mahal yang didirikan oleh Shah Jahan. Taj Mahal ini tuh merupakan bukti Shah Jahan ini kepada istrinya. Dan dari situ mereka telah menunjukkan bagaimana arsitektur mereka sangat luar biasa. Iya, aku juga suka tuh lukisan dan miniatur dinasti Mughal itu, dimana sangat detail dan warna-warninya itu bagus banget. Apalagi kan mereka ini dilihat kan sangat menghargai kesenian dan budaya, dan juga mereka ini menggabungkan kesenian budaya antara Persia, India, dan juga Islam. Tapi kalau ngomongin dinasti Mughal ini, kita nggak bisa lepas sih dari masa pemerintahan Aurangzeb, yang dimana Aurangzeb ini adalah raja yang terkenal sangat religius. Tapi sayangnya Aurangzeb ini itu membatasi tentang intoleransi beragama. Iya sih, karena Aurangzeb ini kan pemerintahnya sangat ketat juga, terus dia ini lebih berfokus kepada perluasan wilayah sehingga muncul pemberontakan dan juga konflik, sehingga munculnya faktor internal dari pemerintahan Aurangzeb ini. Itulah yang akhirnya membuat dinasti Mughal ini melemah, yang dimana itu terjadi beberapa terbelakangnya. Itu ada terjadi sebuah peperangan, perang saudara, terjadi korupsi. Nah, inilah menjadi dasar bahwa dinasti Mughal itu bisa melemah, dan itu ada itu bangsa Inggris yang mengambil kekuasaannya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal seni ini kan ada tuh sebuah seni yang dinasti Mughal ini yang masih hidup, itu tentang seni bahasa Urdu, yang itulah menjadi dasar dari India modern pada zaman sekarang. Kalau dipikir-pikir kan kerajaan Mughal ini kayak kerajaan yang awal mulanya itu berinovasi, berkembang pesat, mengalami kemunduran karena kebijakan dan juga pemerintahannya yang kurang stabil lagi. Kan ini disebut dengan faktor internal dari kerajaan tersebut. Betul, itulah kalau dipikir-pikir kan gimana sih cara mereka untuk menyatukan kebudayaan dan keberagaman. Yang dimana kita mengetahui kalau wilayah kekuasaan dinasti Mughal itu kan sangat luas. Itulah bagaimana sih mereka bisa menyatukannya itu. Dan ini merupakan salah satu pelajaran penting tentang kebudayaan dan keberagaman. Kalau itu sih saya setuju banget. Jadi kalau kamu ditanya kenapa penting kerajaan Mughal ini, jawabannya bukan tentang kekuasaan saja, tapi bagaimana mereka ini membentuk identitas dan budaya dari di Asia Selatan sehingga masih dikenal sampai sekarang. Nah, itu dia dinasti Mughal. Dia itu bukan cuma sejarah, tetapi dia itu adalah cermin. Hanya dimana itu tentang dinamika, tentang sosial dan budaya. Itulah alasannya kenapa saya sangat tertarik buat belajar tentang dinasti Mughal ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.